Ya pemirsa, adu gagasan terkait Capres-Cawapres, maksud kami Capres-Cawapres terkait dengan penguatan anti korupsi bagi penyelenggara negara yang akan dihelat oleh KPK mendapat berbagai respon publik dari tentunya berbagai kalangan. Mulai dari pegiat anti korupsi hingga seniman. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sendiri mengundang 3 paslon Capres-Cawapres untuk menyampaikan gagasan anti korupsi pada kegiatan Paku Integritas Rabu besok. Dan momentum ini diharapkan menjadi wujud komitmen ketiga Capres-Cawapres yang akan bertarung dalam pencoblosan 14 Februari mendatang. Solusi atau mungkin tidak hanya visi misi tetapi tentunya tindakan konkret dari seperti apa dari para paslon untuk membangun budaya anti korupsi di Indonesia dan harapannya tentu saja meningkatkan indeks prestasi korupsi kita di mata internasional. Kita bahas lebih dalam bersama dengan para narasumber yang sudah tergabung melalui sambungan Zoom. Ada Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin Saud Situmorang, juru bicara TKN Prabowo Gibran Supriyansa, juru bicara TPN Ganjar Mahfud Tama S. Langkun, serta peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadana. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat Mbak Fani. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam Pak Fani. Baik, Mas Kurnia juga sudah tergabung belum? Sudah Mbak. Oke, baik. Ini persiapan besok tinggal 1 hari memang, tapi saya akan breakdown dari masing-masing pasangan calon sendiri. Kita mulai dari 01, Bang Saud, terutama ketika Bang Saud kita tahu adalah petinggi KPK dulunya. Harapan dan juga mungkin gagasan seperti apa yang akan ditelurkan oleh Pak Anies maupun Pak Muhaimin, Gus Muhaimin besok? Ya, kalau kita lihat dari debat pertama ya, debat pertama, kedua, dan ketiga, dan nanti kita lihat juga debat keempat dan kelima, yang diperdebatkan itu kan sebenarnya isunya korupsi ya. Iya nggak? Iya dong. Semua itu yang diributin itu korupsi, isu korupsi sebenarnya. Perilaku korup dari penyelenggara negara, perilaku korup dari swasta, perilaku korup dari masyarakat. Dan kemudian kalau kita pakai pendekatan ekonomi, politik dan seterusnya menjadi inefisien, tidak efektif dan seterusnya. Dan kalau kita masuk ke detail-detail setiap debat itu, persoalannya adalah kembali lagi adalah bagaimana sebenarnya integritas dari calon pemimpin. Nah, integritas itu yang sebenarnya yang akan bisa menyelesaikan banyak persoalan-persoalan di dalam debat yang kita jalan itu. Soal food estate, soal beli pesawat, terus kemudian kalau kita kembali lagi kemarin soal isu carbon trading, ya kan, carbon trading aja sekarang kan sudah dimulai dimain-mainin tuh. Ada orang jual-jualin carbon trading supaya dapat bantuan dari orang asing, sebenarnya dia nggak nanam sesuatu, tapi seolah-olah dia punya satu alat penangkap karbon yang lagi terbang-terbang di angkasa dengan menanamkan tumbuhan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya misi dari paslon 1 dalam pengertian adil untuk semua, dan adil itu persoalan utama kita dalam penegakan hukum. Adil. Nah, KPK itu kan bagaimana dia bisa menegakkan keadilan sedangkan dia jadi masalah. Jadi masalah dalam pengertian pimpinannya jadi masalah. Terakhir ada 93 pegawai dari jajaran yang paling gawat sampai jajaran yang paling tinggi bermasalah. Nah, itu adalah akibat dari nilai yang berubah di KPK. Ketika nilai berubah di KPK, makanya pasal 1 dan yang kita sebagai kita lihat yang pertama akan segera dikembalikan pada yang independen dibuat ya. Nanti bisa independen dan bisa menjadikan balas kita semua pun harus diberikan sukses sendiri dan kemudian kepada semua tema-tema yang kita perdebatkan kemarin yang basically itu adalah korupsi, kemudian kita bisa dekati dari sisi pencegahan dan penindakannya, dan itu ada dituang dalam program. Oke, kalau gitu saya beralih ke Mas Tama terlebih dahulu. Mas Tama, terutama kalau tadi kita berangkat dari concern paslon 01, apakah ini juga concern dari paslon 02? Mengingat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sendiri juga sempat mengatakan di depan publik bahwa ia atau beliau menyaksikan pemberantasan korupsi saat ini, terutama di bawah kepemimpinan KPK. Ya, Mbak Fani, terkait dengan pemberantasan korupsi ada banyak hal ya yang kemudian memang jadi hal yang utama dalam program-program yang nanti digagas oleh
Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Nah, terkait dengan hal tersebut ada 3 poin utama, Mbak Fani. Yang pertama tentu saja kita harus lihat soal programnya. Program apa yang ditawarkan, dan hampir sebagian besar itu program yang ditawarkan itu dasarnya adalah anti korupsi. Kita mau bicara soal ekonomi, mau bicara soal pertahanan, atau agraria, dan lain sebagainya, landasannya adalah pada gagasan pemberantasan korupsi. Jadi kalau isu pemberantasan korupsinya nggak digenjot, itu semua yang akan direncanakan itu sudah pasti akan pincang, akan timpang, dan tidak akan pernah maksimal sampai kapanpun. Itu yang pertama. Nah, berikutnya terkait dengan isu pemberantasan korupsi, tentu saja kita harus melihat juga kompetensinya hari ini bagi masing-masing paslon, ya kan? Kita lihat misalnya paslon-paslon yang ada, bagaimana kemudian secara kompetensi dia dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, soal kapasitasnya, soal pengalamannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling penting Bapak, ini yang nomor 3 adalah bicara soal rekam jejaknya. Karena kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, programnya bagus, orangnya kemudian punya kompetensi, tapi dia punya minus soal rekam jejak, tentu saja itu juga salah satu yang menjadi titik rawan kenapa kemudian agenda pemberantasan korupsi tidak bisa berjalan maksimal. Nah, kalau kita bicara soal rekam jejak, tentu saja saya sendiri dalam posisi yang sangat optimis begitu ketika meletakkan Prof. Mahfud sebagai cawapres, yang kemudian juga sudah berulang-ulang kali disampaikan bahwa ketika bicara soal penegakan hukum yang kemudian diantaranya adalah pemberantasan korupsi, ke depan akan diserahkan kepada Prof. Mahfud jika terpilih menjadi cawapres nanti. Jadi ini yang kemudian menjadi poin-poin dari kami. Demikian Mbak Fani. Jadi kuncinya ada di Prof. Mahfud, Mas Tama, untuk besok. Sebetulnya paketan, hampir semuanya kunci ya, karena nggak bisa kemudian kita melepaskan program dari orang yang melaksanakan, dari kompetensinya, rekam jejaknya, kemudian soal lembaga-lembaga negara yang nanti akan berkoordinasi, karena kalau bicara pemberantasan korupsi Mbak Fani, itu nggak hanya soal penindakan, tapi juga ada bicara soal pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, dan lain sebagainya. Nah, itu semua juga itu harus diisi oleh orang-orang yang tepat. Baik, kalau dari pasangan 02 sendiri, Mas Supriyansah, baik Pak Prabowo maupun juga Mas Gibran sendiri, melihat bagaimana permasalahan yang saat ini, kalau bahasa Jawanya ngendon gitu ya dalam institusi KPK, yang menjadi prioritas untuk dibasmi atau diperbaiki apa? Baik Mbak Fani, saya kira apa yang disampaikan Mas Tama betul sekali. Kalau Mas Tama kan pengalamannya di bidang konsentrasi soal korupsi, beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia itu. Kemudian kalau kita bicara tentang komitmen untuk pemberantasan korupsi, Mbak Fani, maka dari sudut pandang kita menganggap bahwa yang perlu diperkuat itu adalah lembaganya. Pak Prabowo tadi memberikan komitmen bahwa KPK-nya diperkuat, Polri-nya diperkuat, kejaksaannya bebas intervensi. Maka kalau 3 lembaga ini yang dikuatkan, bebas intervensi seperti yang disampaikan Pak Prabowo, maka ada harapan kita pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik. Yang kedua adalah menempatkan orang-orang yang mengendalikan lembaga-lembaga tersebut memiliki komitmen yang kuat untuk bangsa. Bukan hanya berpikir kepada semata-mata kepada presiden dan wakil presidennya, tetapi presiden dan wakil presidennya tepat di dalam memilih orang-orang yang mengendalikan lembaga itu. Kalau lembaga itu dipilih oleh presiden dan wakil presiden ini dengan orang yang tepat, maka ada harapan kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari gangguan korupsi. Karena Pak Prabowo sudah memikirkan di dalam visinya, menyampaikan bahwa membangun visi Indonesia maju ini dengan dasar ekonomi atau dengan dasar fondasi ekonomi yang kuat, sosial kemasyarakatannya yang baik,
dengan melakukan pendekatan politik yang berintegritas. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, ini memberikan gambaran bahwa apa yang menjadi harapan KPK yang mengundang 3 paslon ini adalah sama dengan yang dipikirkan oleh Pak Prabowo selama ini sejak beliau menjadi calon presiden. Dan bahkan sejak beliau menjadi menteri, mereka berjalan dengan baik. Nah, saya kira Mbak Fani, bahwa apa yang menjadi kekhawatiran kita terhadap bangsa ini adalah merajalelanya korupsi di semua lini. Pak Prabowo konsentrasi bahwa di semua lini bisa terjadi korupsi, maka di situ kurang pengawasan. Nah, kemudian di tingkat bawah, Iya, baik Pak Supriyansa, kita dapat poinnya. Kita akan dalami lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, tapi saya sekarang harus ke Mas Kurnia terlebih dahulu. Mas Kurnia, kalau dari gambaran makro yang disampaikan oleh jubir dari masing-masing paslon, apakah ini sudah menjawab concern atau prioritas perbaikan utama untuk lembaga KPK khususnya dari perspektif ICW? Ya, ada 2 hal ya Mbak. Yang pertama tentu tadi para juru bicara maupun struktural tim pemenangan pasti menceritakan isu-isu yang sangat krusial dan memang dibutuhkan dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun sejak awal sebenarnya saat kami membaca visi dan misi dan juga menonton debat pertama kemarin, belum terlalu teknis dijelaskan terkait dengan penguatan pemberantasan korupsi. Saya ambil contoh misalnya, kalau bicara tentang kelembagaan KPK, karena esok hari itu para capres kabarnya akan datang ke KPK, yang dibutuhkan adalah perbaikan substansi hukum. Karena banyak tadi disebut soal reformasi kelembagaan KPK, yang dibutuhkan adalah mengembalikan undang-undang KPK seperti sedia kala. Jadi yang masalah utama atau masalah krusialnya Mas Kurnia terletak di revisi undang-undang KPK? Iya, karena paslon 1, paslon 2, paslon 3 juga mengatakan ingin mengembalikan independensi KPK. Tentu masyarakat akan melihat bagaimana kondisi selama ini. Karena perubahan undang-undang KPK itu tidak murni hanya dari presiden, tapi DPR juga, di mana DPR itu isinya adalah partai politik yang mengusung Pak Anies Baswedan, mengusung Pak Prabowo Subianto, dan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Hampir semua partai politik itu setuju dengan revisi undang KPK. Bahkan kalau misalnya kita merujuk pada kampanye 2019, karena yang mengikuti proses Pilpres ini salah satunya adalah pasangan 02 Pak Prabowo Subianto. Kala itu juga mengatakan ingin memperkuat KPK. Ternyata Gerindra adalah salah satu partai yang setuju dengan revisi undang-undang KPK. Jadi kadangkala tidak sinkron dengan apa yang diucapkan dan tindakannya. Tentu atas dasar hal tersebut, masyarakat trauma ketika mendengar janji-janji soal pemberantasan korupsi. Di luar dari urgensi mereka hadir besok, karena saat debat pertama kemarin, satu, alokasi waktunya kurang. Karena kalau kita bicara isu anti korupsi tidak bisa hanya sekedar umum-umum saja. Kita harus bicara terkait dengan aspek teknis. Karena debat pertama berbicara tentang perampasan aset. Realitanya ketika calon wakil presiden 03 saat itu menjadi Menko Polhukam bicara di Komisi 3, itu kan ada statement yang menarik untuk digali. Saat itu Ketua Komisi 3 mengatakan kalau perampasan aset bukan di DPR, lobi Ketua Umum partainya. Nah, bagaimana strategi dari 3 paslon ini untuk memastikan perahu-perahu mereka yang mendukung mereka saat kontestasi politik 2024 bisa diyakini terkait dengan perampasan aset, undang-undang KPK, dan berbagai regulasi teknis soal pemberantasan korupsi. Demikian, Mbak. Oke. Mas Kurnia tadi menyebut beberapa parpol yang mendukung terkait dengan revisi undang-undang KPK yang dianggap menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan posisi dan juga kewenangan KPK saat ini. Dan kita tahu Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dari revisi undang-undang KPK tersebut. Nah, berarti ini menjadi salah satu PR terutama untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bagaimana meyakinkan parpol-parpol yang berada di belakangnya untuk tidak hanya memikirkan kepentingan terkait dengan bagaimana undang-undang tersebut melemahkan posisi KPK, tapi
ya kita bicara mengenai visi misi yang lebih visi misi kedepannya yang lebih harus diprioritaskan, yaitu pemberantasan korupsi dan penguatan institusi KPK. Mas Supriyansa. Jadi kalau berbicara, saya tanggapi dulu Mas Kurnia ya, terkait dengan kalimat di Komisi 3. Jadi karena saya hadir pada saat itu, rapat itu di Komisi 3, jadi yang disampaikan Mas Kurnia betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul pada saat itu. Tetapi posisi konsep daripada usulan pemerintah ini itu kembali kepada pemerintah, dan sampai hari ini Mas Kurnia belum diserahkan kepada DPR. Jadi di DPR sekarang ini konsep itu ada di pemerintah. DPR menunggu draft itu, DIM itu nanti kita bahas secara bersama. Tetapi napasnya saya pahami betul bahwa apa yang menjadi pemikiran kita bersama demi perbaikan bangsa, demi perbaikan negara kita ini, saya kira saya juga setuju dengan Mas Kurnia. Kalau memang ada sesuatu yang kita mau ubah, mari kita mengubahnya. Sepanjang perubahan itu pasal-pasal yang mau diubah, silakan diubah. Sepanjang pasal-pasal itu memang berubah untuk perbaikan bangsa, perbaikan negara kita, perbaikan untuk kepentingan rakyat. Sepanjang kita berbicara untuk kepentingan rakyat, maka saya kira pasangan Prabowo Gibran ini welcome selalu. Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini adalah calon presiden dan wakil presiden yang welcome orangnya. Apa yang terbaik untuk bangsa, apa yang terbaik untuk masyarakat kita, selalu terbuka. Mari kita memperbaikinya. Kalau dianggap misalnya bahwa kita berbicara tentang pasal demi pasal yang dianggap ada pasal melemahkan KPK di dalam undang-undang KPK yang baru, mari kita tunjuk di pasal berapa. Lalu kita bisa mengubahnya. Sepanjang itu betul dibahas di DPR bersama dengan pemerintah. Karena pembentukan undang-undang memang itu dibentuk oleh Presiden bersama dengan DPR. Sepanjang DPR dan Presiden sebagai pemerintah, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi untuk perubahan sesuatu undang-undang. Saya sependapat itu Mas Kurnia, bahwa kita mengubah ini semua yang ada yang melemahkan KPK, termasuk kejaksaan. Kalau memang ada kejaksaan yang diinginkan oleh kejaksaan dalam rangka termasuk leading sektor untuk pemberantasan korupsi, kita berikan apa yang terbaik untuk kejaksaan, termasuk juga Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kami melihat dari Pak Prabowo dengan Mas Gibran bahwa pemberantasan korupsi ini kita tetap memberikan porsinya masing-masing dengan kacamatanya yang berbeda, dengan kacamata KPK, kacamatanya Polri, kacamatanya Kejaksaan. Silakan menggunakan teropongnya masing-masing dan diberikan kewenangan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Boleh melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk represif, boleh perbaikan sistem, boleh juga melakukan edukasi kepada pejabatnya, karena pejabat banyak ditangkap, edukasi kepada para pengusaha, karena pengusaha banyak melakukan sogokan, terjadi persekongkolan jahat misalnya antara pejabat dengan pemerintahnya, dengan pemerintah dengan pengusahanya. Mari kita melakukan edukasi itu. Jadi apapun itu kita bisa lakukan, Mbak Fani, dalam rangka perbaikan bangsa ini dari sektor korupsi yang ada merajalela di Indonesia. Maka Indonesia menempati urutan tadi 110 dari 180. Betul. Dan saya masih yakin dan percaya ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran dipilih oleh rakyat Indonesia yang lebih besar, dan insya Allah kalau bisa satu putaran menang, maka pemberantasan korupsi lebih awal dilakukan dan bisa dilihat dan dirasakan hasilnya oleh rakyat Indonesia. Walaupun tampaknya kalau misalnya melihat bagaimana saat ini
praktik korupsi yang berada di Indonesia atau berlangsung di Indonesia, Mas Supriyansa, tampaknya edukasi saja kita harus lebih galakan atau tidak cukup, harus ada tindakan-tindakan yang tentunya menimbulkan efek jera. Apalagi kalau kita melihat efek jera ini tidak terlihat di kalangan koruptor-koruptor yang sudah ditetapkan sebagai terpidana. Tapi begini, saya ke Mas Tama lagi. Mas Tama, ketika tadi Mas Supriyansa juga menyebut ada pertanggungjawaban dari pemerintah, terutama terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang dianggap sebagai faktor utama lagi-lagi melemahkan KPK saat ini. Ini juga kita bicara mengenai perspektif dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Bagaimana? Oke, Mbak Fani, mungkin sebelum saya masuk ke sana, saya coba juga mungkin revisi informasi terkait dengan RUU Perampasan Aset. Kalau saya cek di websitenya DPR RI, itu dijelaskan bahwa itu sudah ada Surpres nomor R2205 tahun 2023. Dan kemudian sudah ada pernyataan resmi juga bahwa RUU Perampasan Aset hari ini sudah ada di DPR. Jadi sudah per tanggal 4 Mei 2023 itu sudah di sana. Jadi memang hari ini sudah ada lagi di pemerintah. Tapi kemudian ini akan dibahas bersama-sama antara DPR dengan pemerintah. Kira-kira begitu Mbak Fani. Itu yang pertama. Nah berikutnya terkait dengan statement ya. Kemudian tadi soal KPK, revisi undang-undangnya itu memang butuh kerjasama dan itu pasti. Karena hal ini pun juga sudah kita bicarakan. Artinya dari kami, partai-partai yang kemudian kerjasama secara politik, kita tentu akan kerjasama tidak hanya memenangkan capres-cawapres, tapi juga legislatif. Harapannya apa? Harapannya agar kita semua itu bisa membantu pemerintah lewat legislatif. Nah, terkait dengan hal tersebut, tadi ada tantangan seperti yang Mas Kurnia sampaikan, bahwa kita butuh legislatif yang kuat juga. Nah, soal ini tentu sudah kita masukkan sebagai prioritas. Prof. Mahfud juga sudah berstatement, dia juga setuju akan dikembalikan kepada undang-undang yang lama. Tapi tentu saja ini akan punya tantangan baru. Hari ini partai yang sudah jelas-jelas bekerja sama untuk memenangkan Mas Ganjar Mahfud itu ada PDIP, Hanura, Perindo dan P3. Hari ini hanya P3 dan PDIP saja yang tentu saja itu juga akan menjadi komitmen kami untuk mengawal revisi Undang-Undang KPK ini. Dan kemudian yang kedua ya tadi, kerjasama ini kan tentu harus berlanjut, tidak hanya sampai menang saja, tapi kita juga harus pastikan, dan itu sudah menjadi komitmen, baik revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Perampasan Aset, bahkan juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Tipikor kita belum pernah direvisi lagi sejak tahun 2001, dan ada banyak pasal-pasal baru atau pasal-pasal yang sudah menjadi kesepakatan dalam Konvensi PBB melawan korupsi itu yang belum ada di undang-undang kita. Ini penting, yang tentu saja butuh komitmen, dan itu sudah kita masukkan dalam visi misi yang sudah kita siapkan. Jadi revisi undang-undangnya, kita sebutkan tahapannya, jadi memang sudah lengkap. Meskipun tadi memang nggak cukup waktunya kalau kita sampaikan dalam debat capres yang pertama. Dan yang ketiga, ini yang paling penting Mbak, hari ini nomor 3 soal paling penting buat saya, adalah statement sendiri dari Mas Ganjar. Mas Ganjar sudah sampaikan juga bahwa terkait dengan statement di DPR RI, lobby saja kepada ketua partai, itu kemudian justru disampaikan oleh Mas Ganjar, itu menjadi pernyataan secara pribadi dan dalam kapasitas sebagai anggota DPR RI. Karena secara bicara soal koalisi atau kerjasama partai politik, itu nggak menjadi bagian yang kemudian akan kita kerjakan di depan. Nah, ini jadi tentu saja ini menjadi komitmen kita, Mbak Fani, untuk merevisi tadi regulasi-regulasi yang memang masih banyak sekali loopholes-nya, sehingga ke depan kita bisa bekerja lebih maksimal lagi. Demikian Mbak Fani. Oke, ada 3 yang tadi saya catat, berarti terkait dengan Undang-Undang Tipikor, KPK dan juga PDP yang menjadi concern atau nanti prioritas utama yang akan disebut oleh Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud besok. Baik. Saya ke Bang Saud. Bang Saud, ini ada satu hal yang juga mengganggu jadi permasalahan KPK saat ini, terutama terkait dengan bagaimana sudah ditemukannya kasus pungli di rumah tahanan atau rutan KPK yang bahkan mencapai 6 miliar rupiah dilakukan oleh pegawai KPK sendiri. Apalagi ketika Bang Saud kita tahu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Bagaimana praktiknya selama ini berlaku dalam institusi atau lembaga KPK, ini adalah suatu aib. Kita bisa menyebutnya sebagai suatu aib. Dan bagaimana Pak Anies serta Gus Muhaimin dalam lagi-lagi
kita tidak bilang mengintervensi ya, bagaimana menguatkan lembaga KPK supaya ya lagi-lagi ini tidak terjadi lagi ke depannya. Iya, pertama harus dipahami dulu kenapa kita dapat angka 34. 34 itu sangat kompleks ya. Bagaimana presidennya dinilai, bagaimana legislatifnya dinilai, bagaimana DPR-nya dinilai, bagaimana polisi, tentara, militer, pertahanan, keamanan, itu 9 lembaga yang menilai. Keluar angka 34 itu. Indeks persepsi korupsi kita tahun 2022. Anies dan Imin berencana pada tahun 2020 dan kita mencapai 40 sampai 50. Jadi 40 di atas mereka yang tidak seperti orang di bawah PST. Nah, ketika kita bagaimana ngubah, saya kan tadi, kalau itu bukan di KPK saja, KPK itu dikasih perpu saja selesai. Kalau kita bagi undang itu akan repot. Passion anti korupsi itu ada pada Anies Rashid Baswedan dan saya yakin dia akan bikin perpu. Hari pertama, 100 hari pertama itu kita buat perpu, kita bereskan semua. Baru kemudian kita bisa sasar angka 34 itu yang kenapa kita dapat angka 34. Karena pemberantasan korupsi itu berada di pedangnya dipegang oleh presiden langsung. Passion, integrity, karakter itu untuk Indonesia kita percaya itu hanya ada pada Rashid Baswedan, Anies Rashid Baswedan. Karena yang kita sebut sebagai narasi, gagasan, narasi, dan karya nyatanya udah jelas terbukti. Jadi buat Anies Rashid Baswedan dan Imin dalam hal ini pasangan 01, kalau kita punya target tahun 2029 kita menyelesaikan angka 46 sampai 50 dapat kita capai, itu persoalan-persoalan di KPK itu otomatis memang harus kita bereskan lebih dahulu. Apa yang dirusak dari 90 orang yang belakangan ini disebut oleh Dewan Pengawas itu karena memang nilainya yang dirusak. Siapa yang merusak? Kita sudah tahu semua mereka. Bagian dari siapa yang merevisi undang-undang itu, dan kemudian ketika kita minta Presiden yang sekarang ini untuk mengeluarkan perpu untuk tetap bertahan bahwa KPK itu harus independen, karena piagam PBB yang kita datangani harus independen, bahkan dia nggak paham bahwa sebenarnya yang dimaksud oleh piagam PBB itu adalah KPK yang mandiri dan independen, bebas dari kekuasaan manapun. Bahkan ketika tidak masih independen aja kita masih dengar bagaimana yang kita sebut sebagai yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan KPK sebelumnya, yang disebut oleh Agus Raharjo. Jadi sekali lagi kalau ditanyakan bagaimana itu hanya piecemeal saja. Kalau Anda nanya saya bagaimana menyelesaikan di KPK, itu hanya persoalan piecemeal, potongan-potongan yang itu akan kita bisa selesaikan ketika undang-undang itu dibenarkan. Undang-undangnya dikembalikan sehingga nilainya sekali lagi nilainya kembali kepada apa yang kita sebut selama ini di KPK, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, berani, dan adil. Apakah KPK sekarang sudah jujur? Apakah pemerintahan sekarang sudah jujur? Apakah pemerintahan sudah adil? Apakah pemerintahan sekarang sudah mandiri? Apakah pemerintahan sekarang sudah disiplin? Itu persoalan-persoalan utama yang kita bereskan. Dan mengembalikan nilai itu, kita kembalikan dulu undang-undangnya, 100 hari pertama kita bereskan itu, baru kita bisa menyelesaikan semua persoalan di bangsa ini yang saya bilang kenapa kita dapat angka 34. 34 itu angka yang datang sangat kompleks yang dinilai oleh 9 institusi, perilaku polisi, saya ulangi, perilaku jaksa, perilaku hakim, petugas cukai, DPR, perilaku presiden itu harus kita selesaikan. Dan tentunya koordinasi supervisi monitoring pencegahannya akan jalan. Jadi akan ada banyak kombinasi penindakan dan kombinasi pencegahan. Passion anti korupsi itu nggak semua bisa dimiliki oleh semua orang, karena itu bicara integrity. Banyak sekali statement-statement semua ya, termasuk 9 tahun terakhir ini kan dalam kampanye sebelumnya itu sudah disebut, tapi nyatanya malah melemahkan KPK. Jadi yang sulit bagi kita sekarang adalah membuktikan atau merealisasikan omongan-omongan orang untuk menjadi sebuah bukti. Itu diperlukan karakter dan integritas yang kuat, yang bebas dari konflik of interest. Konflik of interest ini persoalan utama negeri kita. Dari 3 calon utama ini, siapa yang paling kecil risiko korupsinya dan siapa yang paling kecil potensi korupsinya, saya hanya berani mengatakan Anies Rashid Baswedan. Oke. Mas Kurnia, mungkin terakhir dari Anda sebelum nanti saya kembali ke 3 jubir lain. Ekspektasi Anda seperti apa besok? Iya, tentu ekspektasi kami para capres bisa menurunkan konsep-konsep umum yang diucapkan. Misalnya tadi dari Pak Supriyansyah, seandainya ada problem di dalam undang-undang KPK maupun
Kalau Pak Saud tadi sudah menyampaikan akan mengeluarkan Perpu, Mas Tama juga tadi menyampaikan sudah komit partai politik pendukung Pak Ganjar untuk mengembalikan Undang-Undang KPK seperti sedia kala, masyarakat penasaran sebenarnya. Kami berharap besok para capres bisa menyebutkan, kalau Undang-Undang KPK itu keliru, pasal mana yang mereka anggap keliru. Karena dari sana masyarakat akan menilai soal pengetahuan para calon presiden terkait dengan Undang-Undang KPK. Selain dari itu, kalau kita bicara soal penegakan hukum tentu tidak hanya KPK. Kami juga berharap ada reformasi dari penegak hukum yang lain. Bagaimana agenda dari calon presiden untuk mereformasi kelembagaan Polri misalnya, mereformasi kelembagaan kejaksaan, dan sejumlah paket undang-undang yang tadi juga sudah disampaikan, salah satunya oleh Mas Tama, konvensi internasional itu memandatkan, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi sejumlah aturan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sampai detik ini hal itu tidak terdengar, tidak dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah. Dan juga yang penting untuk disampaikan besok adalah saat ini, Mbak Fani, problem Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, adalah praktik korupsi di sektor politik. Maka dari itu, esok hari kita juga berharap apakah para capres itu punya solusi untuk memberantas korupsi politik. Di samping juga bagaimana penguatan kelembagaan KPK. Ini juga penting, Mbak Fani, karena sekarang kedudukannya 3 aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK secara administrasi itu di bawah kewenangan presiden. Oleh sebab itu kita pertanyakan kembali bagaimana komitmen mereka dan pengetahuan mereka soal reformasi kelembagaan penegakan hukum. Saya rasa itu, Bapak. Interesting. Kita akan tunggu ya seperti apa jawaban dari para paslon, baik capres maupun cawapresnya. Tapi sudah konfirmasi pasti akan datang ya. Bang Saud dulu deh. Pak Anies, Pak Muhaimin pasti datang? Bang Saud mungkin bisa di-unmute gawainya. Bang Saud? Kita pastikan akan datang kalau itu jadi dilaksanakan. Karena saya mendengar hari ini, saya nggak tahu jadi atau tidak datang. Belum tentu, belum pasti datang? Dipastikan akan datang. Tetapi dipastikan. Saya dengar kan hari ini ada semacam sentimen sepertinya KPK tidak boleh digunakan untuk seperti kayak campaign gitu. Ada isu yang berkembang begitu. Kita dengar aja apakah besok jadi dilaksanakan atau tidak. Baik, Pak, tapi kalau misalnya jadi dilaksanakan dari KPK sendiri, Pak Anies dan juga Gus Muhaimin akan datang ya? Iya. Oke, baik. Kalau kita sudah menyiapkan, kita udah beberapa hari yang lalu dialog. Oke, kalau Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sendiri, Mas Supriyansa, pasti datang? Pasti dong. Dan juga komitmen anti korupsinya akan ditandatangani ya? Pasti itu Mbak Fani. Jangan ragukan komitmen pemberantasan korupsinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalau demi perbaikan bangsa, perbaikan ini pasti Pak Prabowo dengan Mas Gibran datang. Yakin dan percaya, jangan ragukan. Baik. Kalau Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, Mas Tama datang dan juga tentu saja menandatangani piagam atau ya komitmen anti korupsinya. Ya, informasi dari Sekretariat TPN kemarin, Mbak, paslon kita terinformasikan akan hadir. Dua-duanya? Pada acara di KPK nanti. Oke, baik. Senang sekali berarti ke-6-6-nya akan datang besok. Kita berarti masyarakat juga perlu berharap dan pasti harus berharap terkait dengan bagaimana apa yang disampaikan dan tentu saja dijanjikan yang akan kita tagih kalau misalnya terpilih nanti dalam pemilu 2024. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik Bang Saud, Mas Tama, Mas Supriyansa dan juga Mas Kurnia dalam Sindopres malam hari ini. Salam sehat selalu. Ketemu lagi besok ya. Kita lihat dalam acara KPK tersebut. Terima kasih, Sampai jumpa.